3 beserta para jajarannya, serta yang terhormat dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu Kepala RA, dan yang terhormat dan juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu staf tenaga administrasi sekolah, atau dalam hal ini tata usaha yang mungkin menjadi bagian tugas tambahan Bapak Ibu yang sekaligus sebagai seorang guru kelas di lembaganya masing-masing. Insya Allah Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu lalu mendapatkan tempat yang mulia, insya Allah mendapatkan pahala yang besar karena kita mengemban tugas mulia, yaitu mencerdaskan mendidik anak-anak kita untuk bisa menjadi pribadi insan manusia yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang terhormat dan insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih juga panitia dan Pak Rizky, teman-teman hari ini hadir. Ya, selalu kami banggakan, kami hormati, selalu standby, selalu mengawasi, memonitor. Dan alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan sebagai tindak lanjut struktur program kegiatan TOT pada beberapa waktu lalu ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah di sesi tahap pertama ini adalah Bapak Ibu 40 RA Kabupaten Bogor sebagai pionir nanti Pak Bu ya, sebagai leader, sebagai trainer yang kami latih untuk nanti selanjutnya bisa memberikan pendampingan kepada teman-teman lembaga lain dalam rangka mengelola manajemen sekolah di era digitalisasi saat ini Bapak Ibu ya. Adapun sasaran kegiatan ini sekali lagi kami ingatkan yaitu kepala sekolah, operator, tata usaha, dan guru kelas ya Bu ya. Nah, hari ini kita coaching klinik terkait tentang bagaimana penerapan kegiatan SIPRA, pengelolaan pemanfaatan SIPRA di masing-masing lembaga sekolah peserta sasaran TOT SIPRA KKRA 2023 ini Bapak Ibu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, mungkin sebelum saya lanjut ke sistem, perlu diketahui mungkin beberapa waktu lalu ada beberapa sistem kami maintain Pak ya, sedang perawatan, sedang pengembangan. Insya Allah SIPRA ini akan kita coba kembangkan sesuai dengan pertemuan beberapa waktu lalu bersama para perwakilan pengurus. Insya Allah sistem ini kita akan terus kembangkan guna meningkatkan manajemen administrasi atau pengelolaan manajemen lembaga Bapak Ibu di masing-masing RA-nya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kemarin kita coba cek ternyata masih banyak sekolah-sekolah di bagian tata usahanya masih belum banyak terisi Bapak Ibu ya. Dan mungkin kemarin juga masih banyak yang bertanya, Pak ini nggak masuk Pak, ini tercampur datanya. Mohon izin Bapak Ibu ya, mohon maaf kemarin kita sedang maintenance, tapi insya Allah sekarang ada beberapa perubahan di sistem yang sudah kami sedikit. Insya Allah akan terus berkembang Bapak Ibu ya. Bahkan kalau bicara tata usaha, justru tata usaha lah yang sebetulnya paling banyak sekali menu-menunya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sinkronkan bagaimana apa-apa saja yang harus diupload di Sispena nanti dalam akreditasi. Kita akan siapkan di sini. Seperti Bapak Ibu tinggal uploadkan dokumennya. Ketika dibutuhkan akreditasi tinggal download kembali. Nah, hari ini kita akan coba dulu melanjuti kegiatan TOT kemarin sebagai tindak lanjut kita coaching klinik. Silakan di coaching klinik ini Bapak Ibu bisa bertanya sejauh mana apakah ada kendala terkait penggunaan pemanfaatannya. Nanti kita akan coba dampingi sambil buka dashboardnya Bapak Ibu ya. Mungkin kita coba langsung saja Bapak Ibu. Monggo yang sambil buka pakai laptop bisa dibuka. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk KKRA ini program KKRA yang luar biasa menjadi terobosan untuk kabupaten-kabupaten lain, mungkin wilayah lainnya insya Allah khususnya terkait dengan manajemen pengolahan sekolah. Yang KKRA sekarang sudah memiliki website. Ya, mungkin nanti Ketua KKRA bisa menyampaikan, nanti Bapak Ibu
bisa melihat informasi-informasi tentang IGRA, informasi tentang KKRA di websitenya KKRA, Bapak Ibu ya, nanti bisa dilihat di sana. Nah, Bapak Ibu silahkan. Hari ini Bapak Ibu seperti biasa untuk masuk ke dashboardnya, dashboardnya Sipra, Bapak Ibu silahkan buka seperti biasa website favorit Bapak Ibu, mau Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, silahkan Bapak Ibu tinggal dibuka, ketikkan sipra.site. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ini adalah tampilan terbaru kita Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan terbaru Sipra. Tapi bisa lihat ya, di sini tampilan terbaru kita, Sipra Kabupaten Bogor sebagai sistem informasi pelayanan sekolah, di mana Bapak bisa lihat ini tampilannya tiap minggu, mungkin 2 minggu sekali akan kita berubah. Tampilan depannya ada hadis-hadis yang akan kita, setiap Bapak Ibu rubah, setiap 2 minggu sekali akan berubah tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sana ada tampilan login, silakan masukkan username dan password, lalu Bapak Ibu itu ada tes dulu ya, pilihan penjumlahan harus diisi 30 tambah 6, ini menandakan bahwa kita bukan robot Bapak Ibu ya. Silakan selanjutnya login. Oke Bapak Ibu perlu diketahui ini adalah tampilan tata usaha. Bapak Ibu bisa lihat ini tampilan dashboard terbaru. Di sini ada ketika Bapak Ibu login sebagai TU, di sini ada profil sekolah Bapak Ibu ya, bisa dilihat profil ringkasnya. Ketika Ibu ingin melihat akreditasinya, email Bapak Ibu silakan lihat di sini. Lalu sebelahnya ada logo yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat, itu logo lembaga masing-masing. Lalu ada informasi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ketika ingin melihat informasi Kemenat tinggal klik, ketika ingin informasi Kemendikbud tinggal klik, ketika ingin Kabupaten Bogor tinggal klik, informasi KKRA, nah nanti langsung masuk ke websitenya KKRA, masuk ke websitenya Kabupaten Bogor, masuk ke websitenya Kemendikbud, masuk ke websitenya Info Kemenag. Nah, itu ketika nanti IGRA ada informasi, silahkan bisa nanti diklik di sana. Lalu di bawah ada informasi tentang berita-berita dan informasi publik terupdate yang mungkin akan diinputkan oleh super admin setiap harinya. Ini ada galeri sekolah. Di bawahnya Bapak bisa lihat ya, ada galeri sekolah di mana nanti Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan terupdate di seluruh sekolah di daerah Kabupaten Bogor ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya di atas Bapak Ibu bisa lihat kita akan masuk mulai dashboard, di mana sekali lagi Bapak Ibu tampilan TU ini tidak semua Bapak Ibu inputkan. Ada beberapa menu yang memang sudah terisi oleh operator, tapi TU harus tahu. TU harus mengetahui Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama pastinya tetap Bapak Ibu TU sebetulnya kalau kita sesuai dengan permen kita susunan tata administrasi sekolah, tenaga administrasi sekolah itu ada ADM kurikulum, ADM umum, ADM kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, lalu ada ADM humas sebetulnya Bapak Ibu ya, tata kelola surat, dan juga perpustakaan, sebetulnya itu masih banyak Pak. Tapi di sini kita akan coba yang ada dulu, belum kita semua kembangkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita lihat di atas Bapak Ibu, pertama kita akan mulai di ADM kurikulum Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pada menu kurikulum, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya kurikulum yang aktif di sekolah Bapak dan Ibu ya. Misalkan kurikulum yang aktif kurikulum Merdeka, berarti yang muncul adalah kurikulum Merdeka. Oke, Bapak Ibu ya, di atas tahun ajaran aktifnya sudah muncul juga. Lalu di sana nanti ada notifikasi lonceng, Bapak Ibu bisa lihat notifikasi informasi terbaru atau berita terbaru ketika ada informasi akan ada muncul di tampilan lonceng tadi Bapak Ibu ya.
Oke, itu untuk kurikulum. Bapak Ibu bisa lihat untuk kurikulum ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu, ini tampilan kurikulum yang aktif ya. Ini tidak ada menu tambah. Menu tambah hanya dilakukan oleh operator. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk TU tidak ada. Oke, selanjutnya ada di mata pelajaran, bisa diklik mata pelajaran kayak gitu. Loading ya. Nah, Bapak Ibu silakan untuk mata pelajaran ini bisa ditambahkan oleh TU juga, tidak hanya oleh operator Pak Bu. Ini bisa ditambahkan oleh TU juga. Silakan mata pelajaran sesuaikan. Jika emang operator tidak sempat menambahkan mata pelajaran, TU bisa membantunya. Bapak Ibu silakan ada menu kode, tema, subtema, kelompok. Kalau tidak salah di era itu ada kelompok A, kelompok B, ada tidak berkelompok ya. Silakan jika memang mungkin kalau untuk usia-usia Bapak Ibu yang tahu kelompok A usia berapa, kelompok B usia berapa, Bapak Ibu yang tahu ya. Lalu bidangnya silakan sesuai dengan KTSP di sekolah Bapak dan Ibu, silakan inputkan di sana. Lalu klik simpan, maka akan muncul tampilan kita lihat Bapak Ibu ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu tambahkan gurunya, siapa yang mengajar, yang bertanggung jawab atau yang mendampingi tema diriku. Silakan tambah gurunya. Satu tema Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul nama gurunya. Nama guru akan muncul jika memang Bapak Ibu operator sudah menginputkan nama-nama PTK-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi jika belum maka tidak akan bisa. Nama guru pun silahkan bisa diisi 2 atau lebih ya. Satu tema bisa diajarkan oleh 1 atau 2 guru, silahkan. Nanti muncul di sana nama gurunya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk jadwal pelajaran masih kita head Bapak Ibu ya, kita belum aktifkan. Nanti setelah kita ada rapat meeting bersama dengan bidang kurikulum KKRA biar semuanya pas sesuai dengan apa yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu, maka kita akan coba aktifkan untuk jadwal pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu untuk kalender pendidikan, Bapak Ibu bisa lihat untuk kalender pendidikan ini di sini sama TU hanya bisa melihat, lalu bisa download ya, silakan atau bisa hapus juga. Yang bisa menambahkan adalah operator Bapak Ibu ya. Nah, ini penting Pak, kalau di saya lihat di akreditasi di 8 standar akreditasi itu ada Bapak Ibu lembaga mengupload kalender pendidikan Pak Bu. Jadi nanti untuk akreditasi sekarang ini mengupload Pak Bu. Mengupload untuk dokumen-dokumennya diupload, lalu nanti dinilai, verifikasi, validasi apakah akreditasi tetap buka atau online, nanti bisa dilihat dari hasil uploadan Bapak dan Ibu. Nah, Pak Bu ini kalender silakan, nanti dibutuhkan ini. Yang wajib menguploadnya adalah operator. Silakan kalender pendidikannya masing-masing. Pasti setiap lembaga punya kalender pendidikan. Daerah pasti ada kalender pendidikan. Silakan masukkan sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Oke, itulah ADM kurikulum Bapak Ibu. Tidak banyak-banyak. Selanjutnya ada yang umum. Ada yang umum ini lebih kepada yang pertama ada tentang sekolah, yaitu profil, lokasi, dokumen perizinan, visi misi. Bisa lihat Bapak Ibu untuk profil ini nanti tampil profil sekolah Bapak dan Ibu. Bisa dicetak, yang menambahkan profilnya adalah operator Bapak Ibu ya. Untuk lokasi sama, untuk lokasi pun yang menambahkan dari operator, Bapak Ibu bisa melihat saja, yang bisa mencetak juga untuk lokasinya dan juga untuk profilnya. Selalu dokumen perizinan, Bapak Ibu bisa lihat ketika ingin kembali mendownload dokumen perizinannya, tinggal download Bapak Ibu ya. Salah satunya kenapa kami munculkan profil ini, ternyata Bapak Ibu di akreditasi ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Salah satunya tentang surat izin sekolah atau pendirian. Nah, Bapak Ibu silakan, tidak usah pusing mencari, tinggal buka lalu download kembali. Itu untuk dokumen perizinan. Lalu selanjutnya visi misi dan tujuan.
Bapak Ibu bisa lihat di sini visi misi dan tujuan. Silakan inputkan visi misinya, inputkan tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya Pak Bu untuk ADM umum. Selanjutnya data rombel Bapak Ibu seperti biasa sama. Data rombel di sini hanya melihat, tidak menambahkan. Baik rombel reguler itu untuk kelas. Tapi kalau untuk ekskul beda lagi Bapak Ibu, silahkan bisa dilihat ekskul juga. Oke, Bapak Ibu misalkan ingin melihat ini masih kosong berarti belum menginputkan data ekskulnya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, sebelum ke publik, silahkan untuk ADM kurikulum dan umum ada kendala ketika penginputannya Bapak Ibu, monggo kita pendampingan aja coaching kliniknya, silahkan Pak Bu. Tidak ada ya Pak Bu ya, aman ya. Next, langsung lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, di ADM umum ini ada menu publik. Menu publik ini adalah berisikan agenda sekolah, kabar sekolah, galeri, dan prestasi sekolah. Di mana nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menginputkan agenda sekolah, kabar sekolah, galeri, prestasi sekolah, nanti ini akan muncul di mobil apps yang bisa dilihat oleh orang tua maupun oleh tamu ketika ingin melihat data sekolah Bapak dan Ibu. Caranya seperti biasa sama untuk agenda sekolah, silahkan Bapak Ibu pastinya agenda sekolah di sini silahkan. Ketika TU ada agenda kegiatan silahkan tambahkan. Ketika operator ada agenda kegiatan tuliskan di sini. Ketika kepala sekolah ada agenda silahkan nanti bisa diinputkan di sini. Caranya sama seperti biasa, inputkan nama agendanya apa, lalu covernya, fotonya ke agenda tersebut. Lalu berikan isi agenda sekolahnya apa, silakan inputkan, lalu tambah atau simpan. Oke, maka akan muncul langsung di tampilan dashboard Bapak dan Ibu. Maka muncul juga di aplikasinya nanti, yang bisa dilihat oleh orang tua. Ketika ingin diedit, ingin detail, ingin dilihat detailnya seperti apa, tinggal klik detail. Jika memang sudah tidak digunakan, silakan nonaktifkan lalu hapus. Begitu Bapak Ibu ya, untuk publik. Oke, selanjutnya ada kabar sekolah, sama Bapak Ibu untuk kabar sekolah tidak beda jauh, penginputannya sama seperti penginputan agenda sekolah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mengabarkan kepada orang tua terkait tentang kabar sekolah terkini, silahkan. Misalkan akan ada kegiatan, informasikan akan ada kegiatan parenting, misalkan. Tanggal berapa, nanti silahkan di browse, dicari covernya. Oke, lalu Bapak Ibu, jika info atau kabar tersebut ada di dalam YouTube, silakan Bapak Ibu inputkan link YouTube-nya. Ya, bila terdapat infonya berupa video, silakan inputkan link YouTube-nya. Begitu. Lalu di bawahnya silakan Bapak Ibu isikan kabar sekolah Bapak tersebut. Tentang apa kegiatan kabar sekolahnya? Infonya misalnya kegiatan parenting akan dilaksanakan pada tanggal bla 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 bla. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu silakan tambah atau simpan. Muncul seperti di tampilan Bapak dan Ibu. Jika memang sudah tidak digunakan tinggal dihapuskan atau dinonaktifkan. Begitu untuk kabar sekolah. Jadi sama seperti agenda sekolah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sana ada ADM umum setelah publik.
Ada galeri Bapak Ibu, silahkan untuk galeri di sini adalah info kayak mading lah Bu ya, anggap saja mading sekolah hanya bersifat digital. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk di-upload foto-foto kegiatan di sekolah Bapak dan Ibu menjadi dokumentasi sekolah Bapak dan Ibu, dan ketika kalau tidak salah di akreditasi nanti ada dokumen yang harus diupload, yaitu berupa foto keterlibatan orang tua. Kalau di jenjang RA atau PAUD ataupun yang lain Bu ya, untuk tingkat dasar ini itu ada keterlibatan orang tua. Nah, salah satunya mungkin ada foto kegiatan bersama orang tua. Nah, misalkan upload di sini Pak Bu. Ketika dibutuhkan kembali agar bisa diupload lagi, silakan download saja fotonya Bapak Ibu, download, ada bacaan download di sana. Nah, nanti tidak hanya foto Pak Bu untuk kabar sekolah ini. Untuk kabar sekolah ini pun nanti ada berupa video, silahkan nanti ada berupa video Bapak Ibu ya, berupa video, menambahkannya berupa video, begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada prestasi sekolah, silahkan Pak, ini sebagai nilai jual ya, selain foto-foto kegiatan ada prestasi sekolah, silahkan Bapak Ibu tambah jika memang. Ingat Pak Bu, prestasi sekolah itu ada beberapa jenis Bu ya, ada prestasi memang sekolah, prestasi peserta didik, prestasi guru. Silakan inputkan di sini. Jika memang sekolah Bapak dan Ibu terpilih sebagai RA Adiwiyata, RA atau RA Adiwiyata lah, RA berwawasan kebangsaan, nah, itu kan prestasi Pak Bu ya, silakan mendapatkan gelar RA Adiwiyata dari Bupati Bogor misalkan. Tanggal berapa? Itu untuk prestasi sekolah. Jika memang ada siswanya yang memiliki prestasi, silakan juga inputkan. Ya. Silakan inputkan foto ketika menerima piala atau menerima gelar tersebut Bapak dan Ibu. Ya, silakan, lalu open, lalu simpan. Begitu juga sama jika ada prestasi peserta didiknya, jika ada prestasi gurunya, sama inputkan di sini. Begitu Bapak dan Ibu. Data prestasi nanti bisa dicetak oleh Bapak dan Ibu secara satu persatu ya Bu ya. Oke, selanjutnya setelah prestasi ada di ADM umum ini ada buku tamu Pak Bu. Sama seperti halnya ADM sekolah itu ada buku tamu umum, ada buku tamu khusus, ada buku tamu yayasan sebetulnya Bu ya. Kalau biasa di tingkat era itu ada buku tamu yayasan, buku tamu dinas ya. Oke, bisa dilihat Pak Bu, untuk buku tamu ini silahkan Bapak Ibu tinggal tambahkan. Jenisnya apa? Apakah dari luar, misalkan umum, nama tamunya siapa, lalu telepon, minta teleponnya Bapak Ibu, jangan lupa asalnya dari mana, perihalnya tentang apa, bertemu dengan siapa, catatannya apa, tanggal datangnya tanggal berapa, lalu pilih fotonya Pak Bu, foto ketika sedang ada pembicaraan dengan tamu tersebut. Lalu open. Pastinya Bapak Ibu juga memiliki buku besar untuk diisi ketika ada buku tamu, ketika ada tamu, baik itu tamu umum maupun tamu khusus. Biasanya buku tamu simpan di TU ya Pak Bu, biasanya ya. Ketika ada tamu, kepala sekolah minta kepada TU untuk mengambil buku tamu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya sama buku tamu khusus juga sama, ketika memang ada tamu dari dinas, silahkan nanti
Ada muncul inputnya sama. Nanti ada satu lagi Pak, buku tamu yayasan. Ya, saya masih saya head, ada buku tamu yayasan. Silakan ketika ada yayasan yang memang RA memiliki dikelola oleh yayasan, itu penting Pak, Bu, untuk ketika ada yayasan yang memang senang kontrol atau yayasan yang siapa, silakan. Oke, selanjutnya ada tata kelola surat, Bapak Ibu. Sama, ada surat masuk, surat keluar, ya. Bapak Ibu pastinya punya daftar buku surat masuk, surat keluar. Ketika ada surat masuk bagaimana, surat keluar bagaimana. Silakan klik tambah. Novelnya apa, lalu nomor suratnya. Silakan Bapak Ibu. Di sini surat masuk, mau suratnya berapa, diinputkan, perihalnya tentang apa, tipe file berarti surat masuk, catatannya apa, penerimanya siapa, ini penting Pak Bu, surat masuk harus surat siapa yang menerima. Masuk, catatannya tentang apa, penerimanya siapa. Nah, saya ada satu lagi kolom tanggal, ini belum kami inputkan. Nanti ada kolom tanggal Pak Bu, atau catatan boleh sementara. Pilih filenya, catatan bisa ditulis dulu dengan tanggal Pak Bu ya, tanggal masuk suratnya. Nanti sudah ada tanggal masuk surat ya Pak Bu. Lalu browser, pilih suratnya Pak Bu, jika memang sudah ada. Jadi ketika butuh untuk akreditasi, tinggal cari lagi di sini. Oke, masih seperti ada yang error. Intinya seperti Bapak Ibu ya, nanti tampilan suratnya akan muncul di berupa tabel di layar Bapak dan Ibu. Nanti selanjutnya akan ada di bawahnya muncul cetak. Jadi dalam bentuk Excel, Bapak Ibu memiliki arsip sebagai daftar pengelolaan surat. Silakan nanti langsung Oke, seperti itu Bapak ya untuk tampilan surat ya Bapak Ibu. Silakan inputkan. Lalu sama surat keluar sama seperti halnya surat masuk, caranya tambah lalu isikan data surat masuk, surat keluar Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada legger Bapak Ibu. Untuk legger ini adalah tampilan Pak Bu ya. Ini nanti yang akan menginputkan legger itu adalah guru kelasnya. Nanti ada kita di pertemuan guru mata pelajaran, di TOT guru mata pelajaran, akan kami tunjukkan tampilan dashboardnya seperti apa. Di sana nanti akan ada bagaimana Bapak Ibu membuat catatan anekdot, bagaimana Bapak Ibu memiliki catatan perkembangan peserta didik, ya menginputkan legger, nanti akan ada muncul. Jadi di sini nanti TU hanya melihat saja, ya, jadi tidak tambah. Jadi legger ini nanti TU hanya melihat saja, tidak menambahkan, ya. Menambahkanlah guru kelasnya masing-masing. Ya, legger itu kan biasanya disimpan di tata usaha, lalu dikirim ke kurikulum, lalu diarsipkan di tata usaha seperti itu. Selanjutnya ada peraturan akademik. Bapak Ibu bisa lihat setelah legger itu ada peraturan akademik, di mana Bapak Ibu silahkan untuk TU bisa menambahkan peraturan akademik. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham peraturan akademik seperti apa. Setiap pendidikan, setiap sekolah, setiap satuan pendidikan pasti punya peraturan akademik. Ini menjadi acuan untuk para guru, untuk para struktural dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaganya Bapak dan Ibu. Silakan inputkan peraturan akademik dalam bentuk PDF. Jika diperlukan tinggal download kembali Bapak dan Ibu untuk peraturan akademik. Jika memang nanti ada yang belum memiliki peraturan akademik, silakan nanti tinggal kontak kami Bapak Ibu ya, nanti kami bantu untuk kami kirimkan. Muncul. Selanjutnya next, peraturan akademik, mudah-mudahan tidak ada masalah ya Pak Bu untuk peraturan akademik ini. Bapak Ibu selanjutnya ada evadir. Nah Bapak Ibu untuk evadir ini, nanti Bapak Ibu selaku tata usaha hanya melihat hasil, ya Bu ya, hasil skor evadir yang telah diisi oleh orang tua terkait tentang penilaian sekolah.
ini bukan berupa survei lingkungan belajar, bukan berupa PMP, nggak Bapak Bu, ini hanya untuk meningkatkan kualitas sekolah, di mana ada 6 kategori yang akan dinilai oleh orang tua, yang di mana untuk pertanyaan dan pernyataannya diinputkan oleh masing-masing lembaga. Di sini nanti akan muncul jumlah sekolah, jumlah yang telah melakukan penilaian, dan juga skor setiap masing-masing kategori atau setiap masing-masing pertanyaan. Begitu. Next. Yang menambahkan daftar pertanyaan ini hanya di operator, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah untuk yang terbaru Bapak Ibu, di menu operator dan juga TU ini, di ADM kepegawaian, ini ada menu PTK, lalu di submenu PTK itu ada pendidik, ada tenaga pendidikan, ada PTK nonaktif. Jadi kami sudah pisahkan Pak Bu. Ya, kami sudah pisahkan itu antara pendidik dan juga tenaga pendidikan. Jika memang Pak di saya ada yang tercampur namanya, Bapak Ibu silakan pada menu pendataan PTK di operator, di sana ada jenis PTK. Silakan Pak Bu, jenis PTK ini, kolom jenis PTK ini harus diisi tugas utamanya. Jika memang tugas utamanya guru, ya guru. Jika memang tugas utamanya kepala sekolah, ya kepala sekolah, berarti nanti masuknya di tenaga pendidikan untuk kepala sekolah ini Bapak Ibu. Jika memang tugas utamanya tenaga pendidikan, berarti masuknya di tenaga kependidikan. Jika tugas utamanya guru, maka akan munculnya sebagai pendidik. Begitu Bapak dan Ibu. Begitu ya untuk PTK ya Bu ya. Jadi sudah kami pisahkan agar bisa memahami antara pendidik dan juga tenaga kependidikan. Begitu Pak Bu ya. Karena sekarang sudah ada peraturan baru. Jadi lalu Bapak Ibu bisa lihat PTK non aktif di sana. Nah, ketika ada PTK yang memang sudah tidak aktif akan dinonaktifkan oleh operator. Jadi Bapak Ibu operator, Bapak Ibu tata usaha pun bisa melihat data PTK non aktif. Begitu. Selanjutnya, next. Buku register Bapak Ibu. Nah, buku register ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini buku register tentang kepegawaian ya Bu. Buku register tentang pegawai. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat dengan cara tambah. Jika memang Bapak Ibu memiliki buku register dalam bentuk digital, silakan Bapak Ibu bisa inputkan di sini. Nah, sementara silakan Bapak Ibu bisa menginputkan buku register yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, isinya tentang data PTK di sekolah Bapak ini dalam bentuk buku. Ya. Ketika ada guru masuk, pegawai masuk, langsung catat di buku register tersebut. Oke, jika dalam bentuknya PDF, silakan Bapak Ibu tinggal inputkan di sini, arsipkan di dalam aplikasi ini. Ketika dibutuhkan, Bapak Ibu tinggal download kembali nanti. Begitu, Bapak dan Ibu. Nanti buku register pun kita akan coba siapkan tampilan Excel seperti apa. Next. Oke, Bapak Ibu, untuk ADM kepegawaian, silakan ada kendala Bapak Ibu. Mas, boleh nanya nggak Mas? Oh iya, dari siapa dengan siapa? Dari mana? Saya Lintang dari RA Al-Bahri Operator. Al-Bahri, daerah mana? Cibinong. Oh, Cibinong. Operator TU juga? Operator sekaligus TU bisa, cuman TU lagi juga ya? berhalangan hadir sih TU-nya. Oh, tapi ini tampilan TU ya? Ya. Oke, ini mau nanya terkait ini tahun pelajaran ya, Mas? Ya. Tahun pelajaran itu kan untuk fitur itu aksinya hanya aktifkan. Nah, semisalkan kalau misalkan tambah data itu salah input, bisa dihilangkan atau dinonaktifkan nggak Mas? Jadi ini kan ganda gitu ya kalau misalkan inputnya. Yang di operator ya? Yang di operator ya? Iya. Iya, kita sudah mau tambahkan hapusnya. Oke. Ya, kita bisa tambahkan kok. Memang kita belum ke operator karena kita ke TU dulu.
Tapi Oh, nanti oke. kita sudah sampaikan ke tim agar ditambahkan tombol hapus karena memang biasanya ada yang mau coba-coba dulu. Oke, oke. Ya, nanti kita coba ya. Terima kasih sudah diingatkan kembali. Oh ya, ya Mas. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita ada yang kesiswaan, di mana ada yang ini berisikan tentang pendataan peserta didik. Nah, yang paling pertama di sini kami siapkan menu PPDB. Bapak Ibu, berbicara PPDB, saya yakin sekolah-sekolah sudah banyak sekali mencoba untuk menerapkan sebuah PPDB online. Ada yang menggunakan Google Form, ada yang datang langsung ke sekolah, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk PPDB ini, Cipra ini bisa digunakan untuk kegiatan PPDB. Tapi ingat Bapak Ibu, ini bukan aplikasi penerimaan peserta didik baru. Ingat Bapak Ibu ya, ini sistem manajemen sekolah, di mana di dalamnya ada untuk membantu PPDB di sekolah Bapak dan Ibu secara daring, secara online. Nah, PPDB ini silakan bisa digunakan baik online dari jauh maupun ketika online datang ke sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, pada menu PPDB ini, Bapak Ibu wajib untuk mengaktifkan dulu tahun ajaran yang akan dijadikan menjadi bagian dari PPDB. Contoh 2023-2024. Pak, kenapa bisa muncul tahun tersebut? Tahun ini akan muncul jika operator sudah menambahkan tahun ajaran untuk PPDB nanti. Begitu. Tapi jika operator belum menginputkan data tahun pelajaran PPDB, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat proses PPDB. Begitu. Bapak Ibu ya. Saya sudah diaktifkan tahun ajaran untuk PPDB-nya. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di sana. Sudah muncul tahun ajaran terima PDB-nya 2324. Itu sudah aktif nih. Maka nanti ketika ada tamu, ketika ada orang tua yang ingin mendaftarkan ke sekolah Bapak Ibu, sudah bisa. Selanjutnya ada daftar PPDB. Nah, jika sudah mulai, sudah ada tahun ajarannya, Bapak Ibu silahkan bisa memulai PPDB-nya dengan dua cara. Dengan cara input calon PD-nya langsung ketika datang ke sekolah, atau bisa langsung terima calon tersebut karena sudah diisikan melalui aplikasinya. Begitu Bapak Ibu ya. Cara pengisiannya sama seperti yang pernah saya sampaikan. Begitu. Silakan. Next, langsung saja. PPDB sudah pernah. PPDB nanti kita masukkan kelas. Nanti otomatis data PPDB ini Bapak Ibu akan masuk ke dalam data siswa. Begitu. Next. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat ada data siswa, ada PD aktif, ada PD aktif, ada lulusan, ada Kleper PD, ada buku induk PD, dan ada buku mutasi Bapak Ibu ya. Untuk buku Kleper ini Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu sementara, saya yakin pasti punya Bapak Ibu ya. Biasanya setelah dibuat buku induk, lalu dijadikan buku Kleper Bapak Ibu ya. Untuk buku Kleper, untuk buku induk, kita akan coba siapkan format Excel-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti bisa digunakan. Buku Kleper ini salah satunya nanti akan dipertanyakan di upload. Buku Kleper ini di-upload Pak di akreditasi ya. Informasi saja untuk buku Kleper ini nanti akan di-upload di sistem akreditasi nanti. Oke, selanjutnya bisa lihat untuk PD aktif dan aktif ini isian dari data peserta didik yang sudah diisi oleh operator. Jika ingin melihat datanya tinggal klik detail. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Jika ada foto anaknya, silakan tambahkan fotonya. Bapak Ibu pun sama, Bapak Ibu bisa melihat data PD nonaktif. Nah, jadi jika memang ada data anak yang sudah tidak aktif, maka akan dikeluarkan oleh operator, akan muncul data PD nonaktif.
Semua orang bisa tahu, semua PTK, semua guru, tenaga pendidikan bisa tahu. Jadi tidak tahu anaknya sudah keluar gitu ya Pak Bu. Next. Lalu lulusan alumni, Bapak Ibu bisa lihat lulusan alumni ini nanti diisikan ketika di kelas tingkat akhir dinaik atau lulus, nanti akan muncul di lulusan alumni. Begitu Bapak Ibu ya. Next, untuk buku Kleper, sementara buku Kleper ini kami akan siapkan nanti Bapak Ibu untuk formatnya. Kalau untuk buku induk ini adalah isian dari data PD. Nah, nanti akan muncul seperti tampilan PDF. Bapak Ibu tinggal download buku induk tersebut satu persatu sesuai dengan siswanya. Begitu. Next. Lanjut, ada buku mutasi. Seperti biasa, pasti sekolah akan ada mutasi masuk, mutasi keluar. Silakan Bapak Ibu tinggal diinputkan. Selain Bapak Ibu memiliki buku besar, silakan Bapak Ibu ketika ada mutasi masuk, mutasi keluar, tinggal diisikan di sini. Begitu. Next. Bapak Ibu, untuk Sarpras kita sudah kita kembangkan. Untuk Sarpras nanti aset tetap isinya itu seperti lahan, seperti bangunan, di mana nanti akan muncul data lahannya berapa, dari mana asalnya, nanti bisa print. Aset lancar juga sama, ini masih kita kunci, belum kita aktifkan untuk aset tetap ini, karena masih satu persatu kita kembangkan. Nanti Bapak Ibu untuk aset lancar akan ada data peruang. Peruang akan ada muncul, dan ruang kelas ini ada meja, ada kursi, nanti akan bisa di print peruang Bapak Ibu. Begitu. Dan kan ada data aset perpustakaan ya, nanti akan muncul sini semua. Oke, next. Selanjutnya ADM keuangan Bapak Ibu. Untuk ADM keuangan ini sama seperti biasa, ada info pembayaran Bapak Ibu. Untuk info pembayaran ini Bapak Ibu bisa lihat, ini lebih kepada bagaimana Bapak Ibu bisa menginfokan pembayaran di sekolah Bapak Ibu. Info keuangan ya Bu, info keuangan DSP lah ya, info keuangan masuk sekolah Bapak dan Ibu. Silakan yang pertama Bapak Ibu bisa inputkan brosur. Jika yang Bapak Ibu punya brosur, silakan inputkan di sini. Lalu Bapak Ibu edit info keuangannya berapa, biaya UDP-nya berapa, SPP berapa, seragam berapa, maka nanti akan muncul di aplikasi Bapak Ibu. Begitu. Jadi ketika ada orang tua ingin melihat biaya yang ada di sekolah Bapak Ibu, orang tua tinggal download aplikasi Sipra, pilih sekolahnya, lalu bisa melihat. Begitu. Next. Lalu ada riwayat pembayaran Bapak Ibu ya. Bisa dilihat untuk riwayat pembayaran ini lebih kepada riwayat kegiatan keuangan pembayaran peserta didik. Ketika ada anak yang sedang bayar SPP, bayar UDP, silakan bisa ditampilkan, diinputkan di sini. Selain Bapak Ibu menggunakan buku besar. Cara penginputannya sama. Bisa diisikan apa saja. Lalu nominalnya berapa, tanggal bayarnya berapa, lalu klik tambah, terus simpan, maka muncul di tampilan layar Bapak dan Ibu. Nanti datanya pun, data riwayat pembayaran Bapak Ibu bisa langsung print melalui Excel Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu jadikan sebagai patokan laporan dalam pembuatan hasil besar Bapak dan Ibu. Next.
Kalau mau ada pesantren ke sini, ya mau anak. Selanjutnya Bapak Ibu ada tabungan PD. Pada masuk pesantren. Untuk tabungan PD sama, jika memang Bapak Ibu di sekolahnya mengadakan tabungan, silakan Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Selain menginputkan dalam buku tabungannya, Bapak Ibu inputkan juga di data digitalnya seperti ini. Begitu Bapak Ibu ya. Next. Selanjutnya ada kolom bantuan keuangan Bapak Ibu. Nah, untuk kolom bantuan keuangan ini lebih kepada pendataan saja, di mana nanti Bapak Ibu bisa melihat menambahkan data keuangan atau bantuan-bantuan di sekolah Bapak dan Ibu. Next. Oke, selanjutnya untuk tombol logout Bapak Ibu bisa lihat ada dua, di bawah ada, di atas ada. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk logoutnya bisa menggunakan yang mana saja. Bapak Ibu, itulah untuk tampilan TU. Selanjutnya silahkan nanti jika ada yang menanyakan, jika ada kendala ketika pengisian, monggo segera langsung saya tanyakan saja Pak, Bu. Bapak Ibu, ini kita masih terus kembangkan untuk kelancaran manajemen sekolah Bapak dan Ibu ya. Kita akan coba kembangkan terus. Isinya bahkan akan lebih banyak lagi. Masih berapa persen ini Bapak Ibu ya. Silakan Pak, untuk coaching klinik ini silakan ada yang mau ditanyakan untuk kendala Bapak dan Ibu. Mas, mau nanya. Ya, silakan Pak. Terkait keamanan data ya Mas. Ini kan kayak kredensial banget ya. Data-data banyak data yang konfidensial lah pokoknya. Itu bisa dijamin aman nggak Mas? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Betul sekali ya, untuk keamanan data ini sangat prudensial ya, sangat penting dan sangat perlu kita pikirkan sama-sama gitu. Keamanan data sendiri kita bisa ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan ya kepada Bapak Ibu ya. Pertama, mungkin Bapak Ibu untuk saya mute suaranya ya. Baik, pertama untuk terkait dengan penyimpanan atau server, kita menggunakan salah satu server yang terbaik di Asia Tenggara gitu ya, yaitu servernya dari Niagoster dan yang sudah terjamin keamanan datanya. Kemudian dari segi framework atau dari segi aplikasinya, kita juga sudah menggunakan aplikasi atau framework yaitu Codeigniter yang juga sudah ada jaminan untuk segi keamanan datanya atau keamanan dari sistem aplikasinya. Tapi apakah dengan itu semua aplikasinya tetap aman? Itu mungkin masih belum ya, masih belum cukup untuk mengatakan kalau aplikasinya akan benar-benar aman, karena yang namanya serangan pasti akan terus datang dan akan terus berkembang. Selanjutnya, keamanan yang selanjutnya dari Bapak Ibu sendiri nih untuk menjaga dan merahasiakan password dan username-nya. Jangan menggunakan password yang gampang ditebak, jangan menggunakan username yang terlalu mudah dan lain sebagainya. Nah, itu akan memudahkan hacker untuk menebak password dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga untuk perangkat yang terinstal di laptop Bapak Ibu untuk diperhatikan kembali apakah perangkat-perangkatnya masih menggunakan perangkat-perangkat bajakan yang rawan untuk adanya software-software yang berbahaya, misalnya software keylogger gitu yang bisa membaca ketikan Bapak Ibu. Nah, itu kan berbahaya. Jadi ketika Bapak Ibu mengetik password atau username di dalam sebuah website, nanti akan terdeteksi nih apa yang Bapak Ibu ketik dan akan menjadi kebocoran data seperti itu. Jadi untuk sekali lagi saya ulangi, untuk terkait keamanan data, kita dari server dan dari aplikasi kita sudah memberikan keamanan yang terbaik ya yang bisa kita lakukan. Yang tentunya akan ada terus pengembangan-pengembangan yang ketika ada celah keamanan yang terjadi mungkin akan kita tutup celah tersebut. Bagaimana Bapak, apakah sudah cukup untuk pertanyaannya? Berarti misalkan ada kehilangan data gitu ya Mas?
kehilangan data atau akun dari beberapa RA itu hilang, apakah ada backupan servernya misalkan terkait file-file tersebut? Baik, tentu saja Pak, untuk keamanan data terkait penyimpanan di server, kami akan selalu melakukan namanya backup secara berkala ya Pak. Selain dari kami sendiri, juga dari pihak servernya sendiri sudah menyediakan fasilitas backup secara berkala. Jadi untuk terkait kehilangan data dari server, kemungkinannya hanya sedikit ya, bahkan dari server sendiri sudah mengklaim 99% data akan tersimpan. Oke. Sama satu lagi terakhir banget. Misalkan kalau ada pengujian tes dari sistemnya itu apakah diperbolehkan nggak, Mas? Maksudnya pengujian tes seperti apa? Oh, iya. Misalkan saya nih sebagai user, saya ngetes sistemnya. Untuk apakah open atau memang ya, dari internalnya? Untuk terkait dengan hal seperti itu ya Pak, mungkin itu bagian dari manajemen ya Pak. Kami saya sendiri tidak berhak untuk menjawab tanya dari Bapak. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kemudian hari kepada bagian yang lebih berwenang. Oke, ya. Ya. Paling itu aja Mas. Oke, makasih Mas. Baik, terima kasih Bapak. Iya Mas, saya mau tanya nih Mas. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya dari Dede Yunus, dari operator RA Darussalam, Pak. Oh, baik, silakan Bapak Dede. Tanyanya. Mungkin saya tadi ketinggalan ya, tadi sinyalnya jelek. Ini terkait aplikasi itu yang tadi, kan saya kemarin tuh ngisi data ya, terus kemudian ada yang salah apa itu masih bisa dirubah atau diedit kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu saya masih bingung yang apa, di bagian mata pelajaran, Mbak ya. Mata pelajaran tuh itu apa? Kok saya masih error terus gitu ya? Oke, baik. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Boleh Makasih. dijelaskan lebih lanjut, Pak, terkait errornya seperti apa? Jadi ketika mau ngisi jadwal nih, kan dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu ya. Nah itu mata pelajarannya nggak muncul, apa saya salah input kali Pak ya? Apa gimana gitu? Jadwal pelajaran atau mata pelajaran ya? Ya mata pelajaran. Kan di situ pelajaran. berarti ada nama guru ya? Ya, nama guru. Itu nggak muncul gitu nama gurunya itu. Padahal udah diinput nama gurunya. Apa masih error gitu ya? Apa jaringan gitu Pak? Oke, baik. Mungkin nanti akan kami periksa terlebih dahulu ya Pak. Nanti mungkin bisa dicoba beberapa saat lagi apakah masih terjadi error seperti itu atau sudah tidak. Terus kemudian yang kalau data yang salah itu bisa dihapus apa enggak sih Pak? Data yang dihapus, jika di menunya itu belum ada kolom hapus, mungkin bisa diabaikan terlebih dahulu ya Pak. Diabaikan aja gitu ya? Kan kami diabaikan terlebih dahulu, nanti akan kami usahakan untuk menambahkan tombol hapus supaya Bapak Ibu bisa menghapus data-data yang salah tersebut. Jadi kan gini, kemarin dia harusnya kan ini bukan guru ya, tenaga TU, malah jadi guru gitu. Jadi gitu maksudnya, yang salahnya di situ. Jika untuk data PTK itu masih bisa diedit ya Pak? PTK bisa ya? Oh. Ya, bisa diedit. Nanti Bapak tinggal klik detail, kemudian di bawahnya nanti ada bagian edit gitu. Oh, dia di menu edit Pak ya? Iya, ada menu editnya. Ada tombol edit. Dan jika misalnya tidak bisa dihapus tapi ada tombol nonaktifkan, bisa diklik saja tombol nonaktifkannya. Jika misalnya tidak ada tombol hapus, maka bisa klik tombol nonaktifkan. Oh, baik Pak. Terima kasih ya. Cukup ya. Makasih. Ya, makasih. Bapak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi data hadir yang telah saya taruh di kolom chat atau kolom komentar. Oh, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Ya, terkait dengan Zoom pada hari ini, nanti akan Zoom untuk hari ini nanti akan kami berikan recordingnya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir bagi yang ketinggalan, nanti akan kami sampaikan untuk recordingnya. Bapak Didit, apakah masih Pak, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak? Yang terkait dengan... Terima kasih ya, luar biasa pertanyaannya tadi. Sebetulnya Bapak Ibu, pertanyaan tentang keamanan kami sudah sampaikan ke panitia. Intinya
masalah keamanan ini tergantung dari kita juga Bapak Ibu ya. Saya operator dari tahun 2000 sebelum adanya Dapodik, sebelum adanya sistem-sistem Pak Bu ya. Ini tergantung dari kita bisa menjaga, merawat. Untuk dari masalah server, insya Allah sudah aman. Yang kedua, akses untuk tes ini ada kebijakannya Bapak Ibu ya, tidak sembarang orang untuk bisa mengakses untuk tes. Terus yang ketiga, ketika ada Bapak Ibu tadi Pak Dede, kalau memang ada edit, silakan untuk jika memang ada salah yang harusnya beliau PTK, masa tenaga pendidikan, tapi masuknya di guru, silakan diganti saja jenis PTK-nya. Jika memang ada kesalahan, tinggal edit saja lalu simpan. Tapi jika memang benar salah semua, dinonaktifkan saja untuk datanya ya, Pak Dede. Gitu. Ya baik Pak, terima kasih. Insya Allah nanti ini pengembangannya luar biasa. Intinya data ini saling terkait. Jika memang di menu operator ada data yang belum diisi, contoh data guru, data peserta didik belum diisi, mata pelajaran belum diisi di data guru, maka tidak akan bisa membuat mendata di TU-nya atau tidak muncul di data TU nanti. Seperti itu. Jadi data ini saling terkait, saling tersinkronasi antara operator, TU, nanti guru, bahkan nanti masuk ke kepala sekolah. Jadi nanti ada 4 user yang akan memiliki dashboard ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saling kerjasama, saling kolaborasi antara operator, TU, guru mapel, dan juga kepala sekolah, saling koordinasi. Begitu. Ya mungkin mewakili semuanya ya Pak Bu. Untuk jadwal pelajaran belum ya Bapak Ibu semua. Kami akan coba kembangkan lagi. Belum kami munculkan untuk jadwal pelajaran ya Bu. Kita akan coba sinkron dulu dengan kurikulum di KKRA. Kita harus tahu dulu karakter jadwal pelajaran atau model jadwal pelajaran yang ada di RA seperti apa, baru kita akan tampilkan di sini. Biar sama-sama sinkron Pak Bu. Biar sama-sama, apalagi mungkin sekarang sudah mulai ada yang daftar IKM ya. Sudah mulai IKM belajar, berubah, berbagi mungkin. Nah, kita akan coba kita sesuaikan dengan perkembangan kurikulum. Karena saya lihat model jadwal pelajaran itu macam-macam. Karena ada yang memang jadwal pelajarannya lebih kepada keagamaan, kalau saya lihat ya. Nanti insya Allah untuk jadwal kita akan sampaikan lagi nanti setelah ada pertemuan dengan bagian kurikulum di KKRA. Begitu. Baik, terima kasih Mas Didit penjelasannya. Sabar ya Pusri. Nanti ketemu. Oke, nanti kita ketemuan ya. Kita sesuaikan aja mata pelajarannya itu dengan di Simpatika ya. Siap. Makasih. Monggo. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin tanyakan? Atau ada kendala-kendala terkait dengan pengisian dashboard? Atau ada mungkin saran-saran atau masukan terkait dengan pengembangan dashboard selanjutnya begitu ya? Bisa juga disampaikan. Monggo Bapak Ibu, jika memang ada informasi terkait sistemnya ada tambahan, boleh nanti hubungi saja KKRA. Dan nanti pihak KKRA yang bicara dengan kami, kita akan briefingkan nanti. Seperti contoh jadwal, kenapa jadwal kami tidak munculkan? Nah, kami akan bahas dulu bersama bidang kurikulum, agar bisa sesuai dengan apa yang sesuai dengan keadaan pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu. Begitu. Jadi monggo silakan ada tambahan boleh. Nanti kita akan analisis, kita akan cek and recheck. Jika memang cocok bisa ditampilkan, kita tampilkan. Mas mau nanya lagi dong. Monggo Mas Lintang. Ini kan backend ya. Apa nanti fitur kedepannya bakalan ada front end-nya ya Mas? Kaiki silakan langsung ke Kaiki itu ya.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Betul sekali, ini kan untuk bagian backend-nya, bagian kita pengisian datanya. Nanti ke depannya akan ada untuk bagian front-end-nya yang akan digunakan oleh siswa, guru, dan orang tua siswa. Jadi nanti seperti info pembayaran, info riwayat pembayaran, dan sebagainya, nanti itu bisa diakses oleh orang tua siswa, apakah anaknya sudah bayar atau belum, bayarannya ada yang ketinggalan atau enggak, kan nanti kan itu kan informasi yang dibutuhkan oleh orang tua siswa. Nah nanti rencana kita adalah untuk aplikasi usernya atau front-end-nya itu adalah menggunakan aplikasi handphone mobile yang bisa diunduh atau download dari mobile orang tuanya masing-masing atau siswanya masing-masing atau dengan gurunya. Nanti insya Allah di fitur tersebut juga Bapak Ibu mungkin sebagai guru ya bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti misalnya mengupload video, membuatan video pembelajaran melalui aplikasi mobile tersebut. Oke, mantap berarti ya ke depannya fiturnya. Ditunggu ya Mas. Siap Pak, terima kasih atas dukungannya. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin akan kami tutup untuk sesi coaching klinik pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesi foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi kegiatan. Baik, terima kasih atas kalian Bapak Ibu sekalian pada sesi coaching klinik SIPPRA pada bulan Maret tanggal 18 tahun 2023. Terima kasih atas pilihannya masih menggunakan aplikasi SIPPRA dan masih mempercayakan kami untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut. Insya Allah dengan adanya coaching klinik pada hari ini, kita dapat masukan atau feedback dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menggunakan aplikasi tersebut yang nanti akan kita gunakan sebagai bagian dari pengembangan aplikasi SIPPRA ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa saya rekap kembali ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan. Misalnya tadi ada pertanyaan terkait dengan terjadinya error atau fitur-fitur yang belum berfungsi. Ya, betul sekali, masih ada beberapa atau banyak fitur-fitur yang masih belum berfungsi yang nantinya masih dalam pengembangan. Tapi untuk fitur-fitur yang sudah bisa berfungsi, bisa Bapak Ibu gunakan terlebih dahulu. Jangan khawatir datanya akan hilang, karena datanya akan selalu kami backup secara berkala. Kemudian jika tidak ada tombol hapus atau delete atau pada suatu menu, mungkin bisa Bapak Ibu abaikan terlebih dahulu menu tersebut atau kesalahan yang Bapak Ibu lakukan nanti akan kami coba kembangkan untuk ditambahkan tombol untuk hapus dan delete. Lalu terkait dengan keamanan data ya, sesuatu yang sangat penting harus dijaga baik oleh kita maupun oleh Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan keamanan data, kita sudah menggunakan server yang sudah terpercaya terkait dengan keamanannya dan tempat penyimpanan datanya gitu. Jadi tidak kemungkinan untuk datanya tersebut hilang atau apalagi dicuri ya, insya Allah sangat kecil. Kemudian dari segi aplikasinya juga kita sudah menggunakan framework yang memiliki fitur keamanan datanya secara internal ya. Jadi insya Allah dari segi aplikasi kita sudah mengusahakan yang sebaik mungkin. Tapi pada akhirnya masalah keamanan data bukan berarti sudah selesai ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga harus menjaga data Ibu dan Bapak sekalian secara hati-hati, jangan menggunakan password yang lemah, terus jangan menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan yang bisa mengandung malware atau aplikasi-aplikasi berbahaya seperti itu. Dan mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang dari Bapak Ibu sampaikan. Baik, sebelum kita tutup saja untuk kegiatan SIPPRA pada hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Bapak Iki, Ibu. Mas Didi. Terima Sampai jumpa lagi. Makasih Mas, makasih Ibu, Terima kasih. makasih.